Selamat malam, mohon izin karena saya presentasi membuat video pada malam hari. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Harpin Tegaladi Putra. Saya dari Biologi 4 dari kelas fase F lanjutan Gurjos. Jadi karena materi kita pada kelas 12 ini kita mulai dengan enzim, maka saya akan membahas tentang enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia, dan dalam hal ini katalis adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi. Jika zat ini tidak ada, maka bisa menghambat aktivitas yang terjadi pada organ tubuh. Kemudian menurut Kuhne pada tahun 1878, enzim berasal dari kata in dan zim yang berarti sesuatu di dalam ragi. Berdasarkan studi yang telah diteliti, maka enzim merupakan suatu protein yang berupa molekul-molekul besar. Kemudian ada struktur enzim. Nah, struktur enzimnya ada dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Nah, apoenzim tersusun atas senyawa protein. Bagian apoenzim memiliki sisi aktif yang berfungsi sebagai tempat melekatnya substrat. Kemudian ada yang namanya gugus prostetik, ada dua. Dalam situ ada dua, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim tersusun atas molekul organik non protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Kemudian ada kofaktor. Kofaktor tersusun atas molekul anorganik yang umumnya yaitu logam. Fungsi enzim itu ada beberapa, yaitu yang pertama membantu proses pencernaan, proses pernapasan, membangun otot, membangun fungsi saraf, membersihkan tubuh dari berbagai macam racun, dan sebagai replikasi DNA. Kita masuk ke sifat-sifat enzim. Yang pertama ada sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang bisa merubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Kemudian ada enzim mempunyai sifat seperti protein, yaitu bekerja pada kisaran suhu dan pH tertentu. Dan kemudian ada enzim memiliki sifat bolak-balik, dapat bekerja bolak-balik karena bisa ikut bereaksi tanpa mempengaruhi hasil akhir dan akan terbentuk lagi di hasil reaksi sebagai enzim. Kemudian ada yang namanya enzim menurunkan energi aktivasi. Jadi enzim itu dapat pada substrat tertentu, enzim dapat mengurangi energi aktivasi. Nah, apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi adalah energi yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Kemudian ada yang namanya enzim bekerja secara spesifik. Nah, enzim pada substrat tertentu itu tidak dapat melakukan hal lainnya. Misalnya ada enzim amilase. Enzim amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Namun ia tidak dapat mengubah maltosa menjadi glukasa ataupun sebaliknya, maltosa menjadi amilum. Kemudian ada namanya enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, maksud dari faktor lingkungan itu ada pH, ada suhu, kemudian ada beberapa misalnya zat-zat penghambat begitu. Kita masuk ke cara kerja enzim. Ada yang namanya lock and key theory and theory introduced fit. Dimana dalam teori ini kita tuh enzim itu digambarkan sebagai sebuah kunci yang dapat membuka sebuah substrat. Substrat itu digambarkan sebagai sebuah gembok. Karena antara kunci dan gembok ini ada sisi yang serupa, maka keduanya bisa terbuka dan tertutup. Dan pada teori induced fit itu sisi aktif enzim sendiri bersifat fleksibel sehingga bisa berubah menyesuaikan bentuk substratnya. Enzim bisa melakukan katalis berdasarkan pengaruhnya pada energi aktivasi yang diperlukan oleh setiap reaksi kimia. Lanjut, ada faktor yang mempengaruhi enzim. Yang pertama adalah suhu. Jadi aktivasi enzim akan semakin meningkat dengan semakin tingginya suhu hingga batas optimum. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim tidak aktif namun tidak rusak. Dan jika dia terlalu panas, maka jika enzim terlalu panas, maka denaturasi protein atau enzim sudah rusak. Kemudian ada pH. pH optimum pada enzim bisa bersifat basa ataupun asam. Sebagian besar enzim yang ada di dalam tubuh manusia memiliki pH optimum antara 6 hingga 8. Kemudian ada konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim dan substrat berbanding lurus dengan kecepatan reaksi. Hal tersebut berarti apabila konsentrasi enzim menjadi 2 kali lipat. Kemudian ada zat-zat penggiat. Adapun zat kimia tertentu yang bisa meningkatkan aktivasi enzim. Misalnya saja garam-garam dan juga logam alkali dalam konsentrasi encer yaitu 2% hingga 5% bisa memacu kerja enzim. Kemudian ada zat-zat penghambat yang dimana terdapat yang itu pertama inhibitor kompetitif. Jadi yang dimana itu terdapat zat penghambat yang memiliki struktur yang sama
atau yang hampir sama dengan struktur substrat, ya, dimana dua hal tersebut akan saling berebut dan bersaing untuk bisa bergabung dengan sisi aktif enzim. Kemudian ada inhibitor non kompetitif. Nah, di sini tuh bisa berhubungan dengan enzim yang ada di luar aktif, sehingga enzim akan kehilangan aktivitasnya. Kemudian terakhir ada inhibitor umpan balik. Hasil akhir dari suatu reaksi dapat menghambat proses kerja enzim pada reaksi itu sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan mengenai enzim. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.